Hari Rabu saya packing sepeda, masukin kargo, masukin ke kereta, dikirim ke Ketapang. Hari Kemisnya saya berangkat naik kereta. Sampai di sana Jumat, karena memang perjalanan sendiri naik kereta 15 jam. Nah, karena ada perbedaan waktu, kadang-kadang agak bingungin ini, kok berangkat jam segini sampai sana jam segitu, gitu kan. Jadi kesannya kayak lama, karena perbedaan waktunya sejam. Jalan sampai di Kute itu jam setengah 4 sore ya, waktu sana. waktu tengah. Jadi kurang lebih sekitar 6-7 jam lah. Cilacap sampai Bali habis 3 seperti ini dalam perjalanan. Boros banget memang, tapi memang perlu berguna. Dan kita coba. Dan ini peralatan mandi. Isinya peralatan mandi yang kecil saja cukup. Peralatan mandi sama sikat gigi. Oke. Kemudian ban. Kemudian adalah pompa. Ini juga pompa dipinjam dari Om Luki. Terima kasih Om Luki dipinjemin pompanya. Ini pompa bisa dua, adalah bisa untuk ban dan bisa untuk shockbreaker. Kita nggak ada shockbreaker, cuma kita pakai yang pakai shockbreaker karena pressure-nya dia bisa tinggi. Kita ban-bannya butuh pressure tinggi. Kemudian di sini adalah charger. Charger kita buat dua yang slotnya banyak, jadi sekali ngecas bisa dapat banyak. Udah gitu saja. Oh, ini ada lagi satu, ini peralatan. Peralatannya adalah kunci-kunci ya. Kunci-kunci sama chain connector sama alat pembuka ban. Ya, itu aja, karet sama ini adaptor ban. Ini untuk yang di kompartemen sini sederhana aja sih, nggak terlalu banyak isinya. Oke. Kemudian kita ke arah belakang, kompartemen belakang. Kompartemen belakang ini isinya adalah ada lampu, kemudian ada tas. Ini tasnya sebenarnya hanya tas cover ya, tas cover untuk hujan. Hujan untuk bikin ini lampu, ini lampu tambahan kalau kita butuhkan. Dan di dalamnya sekarang kita buka isinya apa saja. Nah, ini isinya adalah baju. Ini adalah baju dan sarung. Baju dan sarung kita masukkan plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini semoga apa Gel? Sehat semua. Sehat semua. Nah, kita langsung aja nih, kita ceritanya lagi bikin podcastan tentang sepeda bersama Om Arman. Om Arman sama Om? Armanto Arman. Armanto Arman. Facebooknya apa? Armanto Arman. IG-nya apa? IG-nya nggak aktif. Nggak aktif. Oh, pit-pitan ya. Sibuk pit-pitan jadi aktif. Sibuk pit-pitan jadi nggak aktif. Kita pakai bahasa ngapak karena kami bukan sebetulnya, kami tinggal di Jawa Tengah, di kota Cilacap pastinya. Dan apa sih ya? Jadi ini ngobrol-ngobrol aja, bincang-bincang. Saya pakai kacamatanya Om Arman dulu biar keren. Sama-sama. Sama ya. Ini yang kita mau tanya ini, di era seperti ini, kita ngelihat orang-orang sepedaan tuh biasa musiman. Tapi untuk beliau ini, band sepedanya tuh masih tetap stabil, masih konsisten gitu. Bahkan beliau ini bikin banyak prestasi-prestasi untuk ngering, diantaranya ngering Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa ya? Bukan ring Bali. Bukan. Jadi sebenarnya beberapa, kalau saya lihat dari beliau nih, dari medsosnya itu adalah Bandung, Cilacap, itu sekitar 200-an ya? 259. 259 kilo. Belum Cilacap Jogja 195 kilo. 5 kali. 5 kali. Bandung, kayaknya Jakarta juga udah ya? Jakarta paling pol Bogor. Jakarta Bogor. Enggak, paling pol ke Bogor. Dari sini? Dari Bogor muter Pano. Gede sama Pangrango. Nah, itu ngering Pangrango. Gunung Pangrango di ring. Terus itu salah satunya di Jawa Tengah, di kota Cilacap, Purwokerto ya, yang tahu Purwokerto. Nah, ngering Gunung Slamet. Gunung Slamet beliau udah ya?
Gunung Slamet. Udah Gunung Slamet. Tahu sendiri kan intervalnya gimana, tanjakannya kan? Nah itu kalau buat saya sih, sebenarnya saya juga bisa pakai motor. Oke, lanjut sama Om Arman, tanya langsung ke beliau. Sejak kapan sih suka sepeda gitu loh? Suka sepeda sejak kapan, Om? Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Kali ini memang tiba-tiba saya kedatangan tamu Mas Tinos ini, ahlinya ahli untuk membuat konten. Jadi saat ini tiba-tiba datang, terus kepingin membuat sedikit cerita lah. Saya pikir ini hanya sebagai sharing session lah. Saya saya masih banyak yang kurang, banyak segala macam. Sharing aja lah. Saya pernah melakukan apa aja, hanya sharing. Jadi saya suka sepeda sebetulnya dari zaman SD. Dari zaman SD ya? Sudah main sepeda. Kemudian habis SD itu sepedanya masih sepeda federal. Malah sudah balap. Oh, udah balap. SD itu sudah balap. Zaman dulu main sepeda balap. Sepeda balap. SMP itu sudah sepeda balap, ditambah satu lagi punya BMX. Waktu itu booming BMX tahun sekitar 80-an lah. Tapi masih sepeda balap. Basic saya sebenarnya sepeda balap. Sepeda balap basicnya. Sepeda balap basicnya. Kemudian habis gitu SMA tetap sepedahan, sepeda balap juga. Kemudian masuk dunia kerja sudah babar blas. Udah nggak megang sepeda, nggak megang apa-apa, udah wis pokoknya. Soalnya di Jakarta waktu itu ya? Jakarta dan berbagai pulau di Indonesia. Oh, iya, jadi betul. memang nomaden lah ya, pindah-pindah karena memang kerjanya di hutan. Kemudian habis gitu kemarin awal tahun 2000 balik lagi ke Cilacap, bertemu dengan teman-teman sepeda. Dan bertemunya dengan teman-teman MTB. MTB ya. Akhirnya ada teman yang punya sepeda ini, saya lihat terus nego, akhirnya ya punya sepeda ini di awal tahun 2020. Jadi baru 2 tahun inilah saya sepedaan lah. Sepeda ini ya? 3 tahun jalan. Jadi dapat sepeda ini dari punya teman, saya beli, saya cicil segala macam. 3 bulan saya nyicilnya ini. 3 bulan. Saya kenal yang punya nih. Jadi ya begitu perjalanannya. Habis itu 2020 pada waktu COVID itu juga agak booming sepedaan lah ya mungkin ya, agak mungkin sepedaan. Terus akhirnya ya mulai nyepeda lagi mumpung di Cilacap ini. Waktunya ada, ya sepeda. Gitu. Mulai dari situ ya deket-deket dulu, pelan-pelan, terus ya lama-lama agak jauh dikit, gitulah Mas. Gitu. Berarti nggak langsung jauh nggak ya? Enggak. Jadi mulai jauh tuh di tahun 2000 kesini ya? 2020 kesini ya? pertengahan kesini. Kesini ya? Iya. Mulai explore beberapa kota di Jawa dan sebagai macam. Ya. Sebagai macam-macamnya kota. Dan kalau saya lihat dari beliau ini, kota-kota yang dilalui, yang dijajah, maksudnya yang dicoba untuk dilewatin itu adalah banyak tanjakan-tanjakan pastinya. Dan kebetulan sepedanya ini MTB ya. Ya. MTB banyak ban pakai ya ban halus lah buat ban kecil buat aspal. Jadi larinya jauh-jauh. Dan dia seringnya sendirian. Beliau ini sendirian seringnya. Cilacap Bandung, bayangin lah, naik bis, naik mobil berapa jam. Terus Bogor, muter, nanjak, turun. Pusing saya pikirin. Jadi gini Mas, maksudnya dari tadi background saya memang RB. Kemudian saya dapat MTB, ya mau nggak mau ada yang ini ya ini yang dipakai. Gitu. Terus mulai dekat dalam 6 bulan lah, dekat, kemudian baru mencoba gunung. Karena apa? Saya senangnya tanjakan. Tanjakan? Saya senangnya tanjakan, dan semua tanjakan-tanjakan ya saya coba, saya datengin lah. Kalau misalkan bisa gunung-gunung, saya datengin, karena saya senangnya tanjakan. Tanjakan terus ya? Tanjakan terus. Karena di tanjakan itu kita belajar memanage fisik kita, power kita, emosi kita. Jadi nggak mungkin kita nanjak dengan emosi, nggak mungkin. Kita harus bisa menahan emosi, ngatur tenaga biar bisa nyampe puncak. Karena kalau misalkan emosinya labil misalkan nggak sampai puncak udah drop. Karena lihat masih tinggi, masih jauh gitu udah drop. Jadi ya memang itu komponennya banyak yang berbaur di situ untuk bisa nyampe puncak gitu. Ya untuk sepeda ini ya memang sepeda MTB untuk di gunung saya buat bisa nyaman di aspal, bannya saya kecilin. Ya seperti ini adanya. Gitu. Ini kalau saya lihat nih gearnya nggak banyak-banyak amat, nggak gede-gede amat loh. Ya, ini kalau speknya ini udah pernah saya bahas sebenarnya di FB. Jadi depan itu paling gede 44 rank-ranknya.
Kalau sprocketnya yang paling belakang paling gede 34. Jadi kalau misalkan untuk kita ngejar di jalan raya dengan chainring depan 44, terlalu berat. terlalu real apa ya kalau bahasanya tuh Terlalu ngoyo. terlalu ngoyo. Jadi kalau untuk nyari cepat kita udah nggak bisa karena emang secara konfigurasi cranknya memang bukan untuk jalan cepat dan juga posisi MTB ini kan bentuknya tegak tidak aerodinamis. Jadi untuk balap-balapan ya kita udah dan usia terutama. Dan karena usia juga masih kalah yang muda-muda lah. Pasti yang muda-muda lebih kenceng-kenceng lah. Jadi ya saya akhirnya nyari ke gunung aja lah yang sepi peminat ibaratnya gitu. Jadi jalan-jalan ke gunung gitu-gitulah. Ya alhamdulillah sudah 10 gunung se-Jawa sudah pernah didatengin. 10 gunung, men. Dari 6-nya 10 gunung, guys. 6-nya kita sempat ngering. Kalau 6 dari 10 itu 6-nya kita sempat ngering. Jadi 10 gunung di Jawa yang belum terambah itu kebanyakan masih Jawa Timur karena masih jauh. Jaraknya jauh dari sini. Jadi aduh butuh waktu dan effort khusus untuk ke sana. Tuh. Ngantuk. Kita tunggu yang cerita beliau yang satu ini. Nah, Oke. berikutnya nih, saya mau nanya sama beliau. Jadi terakhir kemarin ini, terakhir adalah ngering Bali ini. Sendirian ngering Bali. Pulau Bali kita bayangin dong, ngering. Dari Gilimanuk, kan muter tuh, bawah Denpasar. Nanti muter lagi ke timur, ke utara, Singaraja, ke arah barat lagi tuh. Yang apa tuh namanya, Geopark gitu ya. Lewatin Taman ya. Bali. Taman Bali Barat. nanti tuh kita mikirnya udah muter berapa jam ya, kalau pakai mobilnya ya capek banget ngegasnya, capek lah dari Jawa ke Jawa Timurnya Geopark gitu ya, lewatin Taman Bali. Taman Bali Barat. nanti tuh kita mikirnya udah muter berapa jam ya, kalau pakai mobilnya ya capek banget ngegasnya, capek lah dari Jawa ke Jawa Timur nyebrang udah capek. Ini beliau ini naik sepeda itu muterin sendirian. Mungkin banyak teman-teman yang lain. Cuman karena saat ini saya kenalnya beliau nih yang baru anget-angetnya nih ngering Pulau Bali. Enggak lah. Mau tentang ceritanya nih di jalan gimana. Jadi dari Cilacap sampai finish gitu. Gimana nih? Gimana Om? Cerita dari Jawa. Jadi sebenarnya tuh Ring Bali itu sudah masuk agenda setelah kita menyelesaikan ultra endurance dari Cilacap sampai Bali. Karena tahun 2022 bulan Maret setahun yang lalu kita dari Cilacap menuju Bali kita goes 1000 kilo. Nah itu habis itu kita kepikiran gimana kalau kita Ring Bali ya. Nah alhamdulillah baru kesampaian setahun kemudian bulan Februari kemarin. Dan pada saat itu saya udah ngajak teman-teman nih siapa yang mau ikut. Ada satu teman ikut, Om Hendro. Pada last minute dia batal nggak bisa ikut karena ada keperluan segala macam. Akhirnya karena saya sudah kepalang tanggung, ya udahlah sendiri. Saya pinjam alat-alat ke teman-teman semuanya, terus nyiapin semua, cari informasi itu dalam arti kesananya gimana. Dalam arti ini kan karena saya pengen ngering doang. Jadi dari sini saya udah nggak nge-WS. Karena sudah pernah sih sebelumnya, jadi kalau nge-WS lagi kayak piye ngono loh. Udah pernah soalnya. Cilacap Bali ya. Jadi dari sini saya nyari informasi untuk ke Bali gimana, pakai apa, kemudian kargonya apa, jam berapa, tersedianya sampai sana gimana, karena nggak ada rekomendasi dan nggak ada informasi lainnya. Akhirnya saya cari sendiri ke stasiun segala macam. Akhirnya sepeda saya paketkan lewat kereta menuju ke Ketapang. Pemberian terakhir Banyuwangi. Jadi Ketapang Banyuwangi itu dari Ketapang itu ke pelabuhan hanya 500 meter lah. Hari Rabu saya packing sepeda, masukin kargo, masukin ke kereta, dikirim ke Ketapang. Hari Kemisnya saya berangkat naik kereta. Sampai di sana Jumat karena memang perjalanan sendiri naik kereta 15 jam. 15 jam ya. Cukup lumayan lama lah. Sampai sana hari Jumat pagi, saya setting semua sepeda, kan sepeda saya ambil dulu, saya setting semua, saya siapin. Hari Sabtu pagi saya berangkat, mulai goes start dari Ketapang itu, nyebrang. Nah, karena ada perbedaan waktu, kadang-kadang agak bingungin ini, kok berangkat jam segini sampai sana jam segitu, gitu kan. Jadi kesannya kayak lama, karena perbedaan waktunya sejam. Nah, sampai pelabuhan di Gilimanuk itu sekitar jam 8:30, jam 9 lah. Waktu Indonesia Barat. Tengah. Timur. Oh iya, tengah.
tengah. Bali coy. Ada beda waktu sejam. Di tengah itu setengah 9 pagi saya start. Tujuan pertama adalah ke Kuta. Kuta ya, Kuta Denpasar. itu sekitar 145-150 kilo lah. 150 kilo tuh dari Gilimanuk ke Gilimanuk ke Kuta. Kuta. Masukin ke melewati ini apa namanya Taman Nasional Bandung Barat. Itu bagus. Bandung, Mudah di Bandung. ya, Bandung Barat. Bali Barat. Ya, Bali Barat. Taman ya, betul. Nasional Bali Barat. Ya, betul. Mudah-mudahan Betul. teman-teman bisa sampai ke sana juga lah. Karena tempatnya bagus, dalam arti suasananya syahdu, pohon-pohonnya semua besar-besar, jalannya aspal bagus. Saya sampai sana, Udah pernah ya? udah pernah lah. Pernah pastilah di belakang saya kok waktu itu Tapi ya. naik mobil. Ngopi tuh buat temen. Kesel-kesel ya. kita tuh. Kesel-kesel lur. Terus Terus habis gitu saya berangkat setengah 9 pagi, jam 9 sampai di Kuta itu jam setengah 4. Setengah 4 sore ya? Waktu sana. Waktu tengah. Jadi kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jam lah. sampai 7 jam. Itu kena hujan di jalan. Di jalan. Hujan. Dan lagi musim angin. Musim angin. Kemarin Februari kan memang musim angin dan musim hujan. Jadi, Bayangin teman-teman di pinggir pantai kan. Iya, pinggir Kan pantai. terus pinggir pantai kena angin naik sepeda. Ya, kalau speednya sih mau nyari stabilnya agak susah ya karena itu tadi. Karena anginnya besar, angin Anginnya kiri gede dari ya. depan segala macam gitu. Nah, kemudian sampai Kuta. Di Kuta masuk penginapan, istirahat segala macam untuk mempersiapkan besoknya. Besoknya ini merupakan jalur yang paling panjang kalau dari riset saya di Google. Karena kurang lebih sekitar 165 sampai 170 kilo. Oh, iya. Melewati gunung namanya Gunung daerah Amlapura itu sekitar 400 mdpl. Nggak begitu tinggi memang 400 mdpl. 400, Cuma kita startnya dari 2 mdpl. Kan Kuta sekitar 2 mdpl. Kita naik terus menuju 400 mdpl. Itu Amlapura itu termasuk yang saya riset di peta yang agak berat tuh di situ. iya. Karena jalannya naik turun. Oh, Tuh, naik turun gitu. Saya berangkat dari hotel itu jam setengah 8 setengah 8 pagi ya. setengah 8 pagi lewat Amlapura itu merupakan Bali di sebelah timur, kemudian memasukin ke Bali Utara, pinggir pantai terus itu, Pinggir pantai. pinggir pantai situ. Nah, di situ sisipan sama temen ada yang naik RB 3 orang. Dari Tadinya ketemu juga di negara waktu saya dari Gilimanuk ke Kuta Negara, itu sempat negara, ketemu betul. papasan, dalam arti papasan ya, bukan ketemu ngobrol, nggak papasan. Nah, di situ ketemu lagi, papasan lagi. Oh, berarti ngering juga mungkin mereka itu. Mungkin ngering juga, Ngering juga cuma ya? kok arahnya kebalik. Oh, di ring berarti ya. Arahnya beda sama saya gitu loh. Nah, akhirnya saya nanya temen yang di Bali, kok arahnya beda sih gitu. Kok dia bisa lewat sini, kok saya lewat sini? Iya, katanya dia yang di Bali itu teman saya bilang, kalau yang Mas lakuin sekarang tuh biasanya lebih berat daripada yang mereka. Oh gitu ya. Jadi, piye yo, wis kadung gitu loh. Wis kadung, jadi harusnya rata-rata muternya itu seperti itu gitu loh. Lah Gitu. saya nyeleneh muternya kayak gini karena memang nggak ada informasi segala macam. Ketemu di sana, ya udah akhirnya itu habis itu aduh ya piye meneh ya wis lah dilakoni meneh. Akhirnya saya jalan terus, itu kena hujan, kena angin juga sampai Singaraja itu sekitar jam 5-an. 5 sore ya. 5 sore Jam setengah waktu sana. 8. Dari Kuta sampai Singaraja jam setengah 5 sore naik sepeda. 5 sore. Karena emang di Amlapura itu Amlapura itu naik itu, turun betul. segala macam, terus masuk ke pinggir pantainya, pinggir Bali Utara itu angin semua udah. Angin semua itu. Angin semua karena memang musim angin barat. Musim angin. Iya, gitu. Kita mah suka nontonnya di YouTube ya, nonton orang sepeda jarak jauh ya. Susah banget emang. Itu sama seperti yang saya lakukan dulu waktu saya di Boston. Oh, iya. Boston. Boston akhirnya bosen ya. Tutulan serundeng. Ya, terus ini dari perjalanan seperti itu tuh setiap hari sendirian. Yes. Kan gue tuh dengan waktu tempuh yang panjang. Ya. Dari kota ke kota yang lain. Itu kendalanya tuh apa? Kalau di jalan tuh apa kendalanya yang sering ditemuin? Jadi gini, kalau pengalaman saya goes selama ini, kalau goes kita lebih dari, saya sendiri pribadi ya, lebih dari 600 kilo, misalkan 700 sampai 800 kilo, itu lebih ke arah goes spiritual. Spiritual, maksudnya gini, di perjalanan kita goes gitu, Meditasi. spiritual, karena merasa tuh di jalan tuh dengan udah capek, badan letih segala macem,
tujuan masih panjang, pikiran nggak karuan kemana-mana. Akhirnya mikirnya selama ini tuh ngapain aja sih kok kayak banyak dosa gitu loh. Akhirnya spiritual akhirnya gitu. Jadi pernah saya waktu goes Bali itu, ya ini sebenarnya rahasia sih sebenarnya. Waktu dari Cilacap ke Bali itu goes ultra endurance itu kira-kira kilometer 600 ke atas, di tengah jalan saya bisa sampai nangis ya. Karena inget dosa lah, inget ini. Jadi ya memang akhirnya memang bener spiritual akhirnya di atas itu udah spiritual karena perasaannya udah nggak karuan campur aduk antara kita capek, nyampe apa enggak, tujuan masih jauh. Jadi ya akhirnya pasrah. Gitu. Jadi itulah kesannya kalau misalkan goes jauh itu ya seperti itulah, lebih ada titik di mana kita akhirnya larinya ke spiritual dalam arti yang inget-inget kesalahan kita, inget-inget segala macam seperti itu. Berarti istrinya Om Arman gini, mau kemana, mau umroh? Umroh ngepit ya. Orang lain kan nanya nangis lagi depan Ka'bah. Ini Om Arman nangis atas sepeda. Ingat dosa. Ngopo ya. Ingat dosa selama ini, kamu karo goes, capek. Karena biasanya emosionalnya seperti itu. Itu nggak tahu ya, saya sendiri yang ngalami atau yang lainnya, tapi begitu saya ngelihat salah satu ultra endurance yang ada di Indonesia, ketika dia menyelesaikan Bentang Jawa, itu di tengah jalan juga nangis. Sama juga, dia keingetan keluarganya, inget ini segala macam gitu loh. Jadi memang ada efek seperti itu gitu. Oh, tadi kan belum selesai. Apa tuh? Baru sampai Singaraja. Oh ya, Singaraja. Baru Singaraja. Ini belum kelar. Belum finish. Belum finish. Nih, jadi kalau saya bisa ngambil kesimpulan dari cerita beliau gini nih. Ada orang, kalau saya sendiri nih, dulu nih, sama anak istri misalnya, pergi ninggalin anak-anak di rumah, pergi keluar kota, jauh. Tugas atau apa gitu. Tugas atau apa keluar kota nih, 2 hari, 3 hari gitu, pergi. Jauh itu mikirin anak, sayang sama istri gitu. Duh, selama ini kalau deket kok kita punya kesibukan masing-masing, kalau jauh kok ya kangen ya, gitu. Itu gitu lah. Seperti itu lah. Mungkin seperti itu Om ya? Iya, mungkin gitu. seperti itu. Nah, ini belum selesai. Ini baru sampai Singaraja. Belum Singaraja ke Gilimanuk. Gilimanuk. Setelah engkau disit. Lur. Lanjut lagi ke mau ngelanjutin cerita dari Singaraja ke Gilimanuk ya? Gilimanuk, iya. Gilimanuk. Kacamatanya keren kan? Ini kacamatanya legend loh. Oh, iya. Kacamata laler. Kacamata laler. Laler hijau, jadi panter itu. Dipakai mana aja nih? Nah, Oke, ini cerita yang terakhir nih dari Singaraja sampai ke Gilimanuk itu berapa jam? 80 kilo. 80 kilo. 82 kilo. 82 kilo. 82 kilo itu berapa jam kemarin habisnya? Kemarin itu saya berangkat dari penginapan jam 8 sampai sana sekitar jam 2. Jam 8 pagi sampai nyebrang jam 2? Iya. Belum nyebrang ya? Belum nyebrang. Sampai... Karena itu kemarin bisa lama gitu karena anginnya gede banget. Oh gitu ya? Iya, itu menampok angin banget itu. 80 kilo tuh 60 kilonya sendiri kena angin. Terus sampai Pulau Jawanya jam? Saya nyebrang itu jam setengah 4. Setengah 4 sore ya? Setengah 4 sore. Nyebrang udah gelap, maghrib? Enggak, setengah 4. Sorry. 14.30. Iya. Oh, nyebrang. Aku berangkat jam 8, nyampe sana sekitar jam 2. Ya bener setengah 4. Setengah 4 ya? Setengah 4. Setengah 4 berarti perjalanan dari mana Singaraja sampai ke Gilimanuk itu 80 kilo terus nyebrang nungguin. Iya. Nah, aku tanya dulu nih. Saya tanya dulu sama beliau nih. Ada kucing. Nih, Om. Yes. Di perjalanan itu tuh, kalau nyepeda gitu tuh, ada cerita mistisnya nggak Om? Kalau cerita mistis, alhamdulillah saya nggak pernah. Enggak ya? Alhamdulillah nggak pernah, tapi mungkin teman-teman lain pernah. Tapi kalau saya sendiri sih, selama ini nggak. Cuma rasa-rasanya kemarin waktu nyepeda, meskipun siang hari gitu, jalan datar flat, kayak ada yang narik gitu loh dari belakang. Seperti itu aja, cuma ya aku mikir itu karena capek aja sih. Bukan perkara mistis apa nggak, cuma perkara capek aja. Karena angin mungkin ya anginnya. Kayak ada yang narik dari belakang, gitu loh.
Itu aja sih nggak. Ya itu mikirnya bukan mistis lah, tapi karena memang saya capek. Capek tuh. Wajar lah kalau capek, namanya juga fisik ada batasan-batasan tertentu yang membuat kita harus istirahat. Gitu. Untuk perjalanan tadi dari Singaraja ke Gilimanuk itu sebenarnya pendek, 82 kilo lah. Bisa disambung sama perjalanan sebelumnya. Tapi kalau disambung dengan perjalanan sebelumnya, saya kenanya malam nanti perjalanannya. Dan perjalanan di Bali malam hari kan rugi lah. Nggak bisa lihat view pantai, gunung, segala macam. Jadi saya putuskan untuk istirahat aja. Dan 80 kilo itu sebenarnya ya nggak terlalu lama sih untuk nyepeda. Kayak sini Majenang lah. Untuk jaraknya relatif pendek. Cuma anginnya itu. Angin baratnya masih menerpa dari depan. Jadi dari 80 kilo tuh 60 kilo sendiri kena angin terus. Jadi speednya udah nggak bisa stabil karena sebentar-bentar banter, turun lagi banter, turun lagi banter, turun lagi. Jadi nggak bisa stabil speednya. Akhirnya ya termasuknya untuk 80 kilo itu lama perjalanan kemarin itu. Terlebih dengan hujan segala macam di jalan. Ada hujan juga ya? Ada hujan juga. Pakai mantel hujan makan. Kalau kita hujan, kita berhenti dulu, pakai mantel, jalan lagi. Karena kenapa? Kalau kita nunggu hujannya reda, sampai sana bisa malam pertama. Yang kedua, badan yang tadinya sudah hangat, begitu kita istirahat hujan, misalkan ngiup segala macam, jadi dingin lagi. Nanti untuk memulai lagi, ya butuh effort lagi lah, butuh biar badannya hangat gitu. Jadi ya, begitu kita hujan, minggir sebentar, pasang-pasang baju segala, berangkat lagi. Gitu. Cuma kalau hujan itu yang nggak enak nanti sepedanya. Karena begitu kita hujan, kena pasir sepedanya, begitu kering semua loh. Jadi kalau air hujan kan seperti itu biasanya kalau sepeda kehujanan. Ya kita bawa semprotan khusus untuk rantai segala macam kita bawa. Kemarin berarti niat banget nih, beliau ini niat banget. Kemarin ada tasnya Om ya? Ada tasnya tuh tas pinjem sama Om Deddy. Makasih Om Deddy. Sama itunya pompa pinjem Om Luki. Makasih juga. Terus Om Luki. Terus sama kemarin di setting sama Mas Anang. Terima kasih settingannya, dimengkilapin sama Om Sarip. Terima kasih biar melong gitu di jalan. Terus sekarang di podcast sama Kulo Inyong. Matur nuwun. Gitu. Nah, kalau saya nih bawa kendaraan jauh-jauh, pinggir melipir pom bensin, kebelet. Kita haus, makan, segala macem. Nah, ada suara motor. Nah, kalau misalnya Om Arman ini naik sepeda jauh itu tuh, bentar-bentar parkir sepeda di pom bensin, nyari pom bensin gitu, pipis apa gitu. Gimana Om? Gitu nggak? Kalau di perjalanan itu untuk kencing, kita jalan flat ya. Kalau jalan flat itu lebih jarang loh untuk jarang gitu ya? Untuk ke kamar mandi atau apa. Tapi kalau kita ke gunung sering karena gitu kan udara dingin, kehujanan. Kalau di gunung tuh hampir 60% pasti kehujanan di gunung. Karena memang ketinggiannya kan di atas 1000 semua, jadi mesti kan sering hujan, sering gimana cuaca dingin segala macam, jadi lebih sering ke kamar mandi. Tapi kalau di jalan flat yang rata di jalan-jalan yang MDPL-nya tidak terlalu tinggi ya udah jadi keringet sih biasanya gitu ya. Tapi jangan lupa tetap minum tetap harus, haus nggak haus tetap harus minum. Meskipun di gunung kadang-kadang kita ngerasa dingin segala macam, malas minum, nggak ngerasa haus, tapi tetap harus minum karena takutnya dehidrasi. Jadi pasokan minum tuh harus tetap konstan terus menerus untuk menghilangkan haus dan juga mencegah kram. Kram. Yang ditakutin pada waktu kita touring itu ada 2. Saya pribadi ya. Pertama kram, kedua diare. Oh gitu ya. Iya, diare itu karena kita kan mesti makan nggak cuci tangan sembarangan, itu kan sebenarnya nggak boleh, harus cuci tangan segala macam. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh yang long ride atau ultra endurance, kadang-kadang kita makan karena saking laparnya langsung ambil tanpa cuci tangan, jadi takutnya diare. Jadi kalau kayak gitu, yang biasanya jadi perhatian adalah diare sama kram. Gimana jangan sampai kita terkena itu. Tuh gitu. Teman-teman, pasokan air putih, air minum itu penting banget kalau buat teman-teman semuanya lagi kegiatan di luar. Ya, kira-kira begitu, cukup, dan terima kasih untuk kali ini. Ya. Ini sudah dulu ya? Monggo, silakan terserah kalau memang sudah selesai. Karena saya ada pengajian nih. Hebat. Sambil ambil gowes ya pengajiannya tadi ya, spiritual itu ya. Ada pengajian. Terima kasih banget buat Om Arman ya. Oke, sama-sama. Cerita tentang
beliau ini dulu awalnya naik sepeda hobinya seperti apa. Sharing session lah ya. Sharing session, ini sharing session buat teman-teman Bukan semuanya. untuk menggurui atau gimana. Mungkin yang hobi sepeda atau pengen touring atau touring sepeda jauh gitu, bisa jadi gambaran. Gambaran gimana sih trik-triknya di jalan, seperti apa tips-tipsnya. Boleh lah, ada kontaknya di bawah. Bisa Om ya? Kalau ada saya apa pesepeda di luar, nanti kontaknya Om Arman ada, beliau nih. Teman-teman Goesers Indonesia bisa. Aduh, jangan se-Indonesia lah. Sekecamatan aja. Karena ini ditonton sama seluruh dunia loh ya, YouTube itu. Kecamatan aja cukup. Jadi terima kasih banget buat Om Arman ini. Sama-sama Mas. Kami dari Kota Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia melaporkan, bukan melaporkan kayak lagi dari TV aja. Terima kasih banget buat Om Arman. Siap, sama-sama. Sessionnya, cerita-ceritanya. Saya udah ke rumahnya, saya disuguhin ini macam-macam nih. Ada ayam bakar, ada ikan, ada ikan belum digoreng. Macam. Ini kebetulan beliau juga punya burung dara, Kasanu dari tadi belum dimpanin dari tadi nih. Terlalu lulut jadi diem aja dari. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, tonton. Yang sudah nonton, terima kasih semuanya. Semoga selalu dimudahkan ibadah umroh dan hajinya. Amin. Amin, amin ya Selalu rabbal sehat, alamin. Salam dan sehat. bahagia. Sip. Sarang tawon. Sarang heo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.